Monitor Samsung 1000R yang resmi. Minggir. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2021. Teknologi Curvatus 1000R yang ramai banget di tahun lalu karena Samsung pertama kalinya perkenalin ke kita sebuah kurvatur yang enak banget di mata ketika lu gunain. Gue pikir sih awalnya itu marketing doang, tapi pas gue cobain, it's another level sih memang. Dan yang kurang ajarnya begini, ketika lu udah pakai lama tuh 1000R, lu coba balik, gak usah lama-lama lah, sekitar sejaman lah, terus lu coba balik lagi ke 1500R, mata lu langsung nggak nyaman. Mata lu tuh seakan-akan bilang, ini apaan sih di 1500R? Tanggung banget kurvaturnya. Begitu. Sayangnya Samsung deliver 1000R bagusnya cuma di seri G7 dan G9 ya. Sedangkan Odyssey G5-nya kita tahu itu plastikan semua yang nggak worth it dibeli. Dan AOC ini adalah jawabannya kalau lu mau rasain feeling Curvatus 1000R yang sangat worth it dibeli. Untuk body monitornya ini desainnya sama percis kayak di 34 inch 1000R. Logo AOC di atas, di bawahnya ada Vesa 100x100 mm yang ditutup sama kakinya. Kiri kanan ada aksen merah dan menjadi tempat pembuangan panasnya. Port juga udah ke bawah, jadi enak kalau kita pakein bracket di monitor ini. 2 HDMI 2.0 port, 1 DisplayPort 1.2 dan 3,5 mm audio jack. Kalian mesti pakai DisplayPortnya untuk dapetin 165 Hz dan G-Sync compatible-nya karena HDMI 2.0 mentok di 144 Hz. Bagian depannya udah bezel-less dan hal yang membuat monitor ini cukup istimewa karena dia kasih kita aksen warna merah di bezel bagian bawahnya. Hal yang simple, tapi saat lu nyalain monitornya ada kesan mewahnya gitulah. Monitor ini model tahun 2020, tepatnya 2020 akhir dan spesifikasinya udah gaming banget. 27 inch QHD VA panel curve 1000R, 165 Hz maksimum refresh rate-nya dengan panel bit depth-nya 8 bits murni. Ya, karena 1000R cuma ada satu pembandingnya di Indonesia, gue mesti bandingin sama yang nggak lain, nggak bukan Samsung Odyssey LC27G55T. Sekalian, karena AOC ini udah resolusi 2K 1440p, jadi sekalian gue masukin ViewSonic VX2705 sebagai pembanding yang mewakili panel IPS di segmen ini. Dan langsung aja kita lihat apakah klaimnya AOC di JD.com itu benar dengan ditulis di CIP3 91% dan average delta E di bawah 2. Dan ini hasilnya. Untuk color coverage atau color gamut, AOC 1000R ini udah cukup tinggi walaupun masih di bawah ViewSonic. Tapi tetap meninggalkan kualitas Samsung, dan yang gue suka, dia sesuai dengan klaimnya. Bahkan untuk unit yang kita dapat ini bisa cover sampai 93% di CIP3. Untuk kecerahan layar atau brightness, gue udah cukup kaget sih kemarin pas gue lihat sekilas ya. Pertama kali gue nyalain, itu terang banget. Dan ternyata maksimumnya bisa sampai 411,1 nits dengan kontras 2810:1 dan white point yang kebiruan di 7600 Kelvin. Ngeri banget, tingginya udah 400 nits lebih, jadi lu punya keleluasaan pakai monitor ini di kondisi cahaya ruangan apapun. Hasil ini tentunya mengalahkan telak Samsung 1000R. Di kerapian warnanya nggak terlalu indah di AOC ini, bisa kita lihat di sisi kanan monitor udah 6 titik melebihi 2 delta E. Hasil ini kalah banget dengan kualitas ViewSonic dan juga Samsung yang lebih rapi. Samsung sih, terutama Samsung ya, itu rapi banget. Untuk kerapian brightness-nya cukup seimbang, dari ketiga monitor ini cuma ada 1-2 titik yang melebihi 10% gelapnya. Dan yang paling penting, keakuratan warna panelnya. AOC udah akurat banget dengan maksimum 2,68 delta E di biru 1F ya, dan average-nya rendah banget sampai 0,92 delta E. Berarti ini sesuai klaim. Dan kalau kita lihat Samsung di sini dia tetap akurat sebenarnya karena udah average-nya di 0,72 delta E, tapi maksimumnya tinggi banget sampai 5,01 delta E di biru 1F itu. Dan kalau kita kalibrasi, AOC turunnya nggak terlalu banyak gimana, hasil terakurat tetap dipegang sama ViewSonic VX2705. Overall rating yang dikasih data color untuk ketiga monitor ini sebelum dikalibrasi untuk AOC di 4,0 poin, ViewSonic dan Samsung dapat 4,5 poin. Ya, pengetesan bleeding seperti biasa, kita langsung bisa lihat ya, semua sisinya itu ada bleeding. Di bagian sini, bahkan di sini agak ada sedikit glow. Agak sedikit nembus, cuma ya monitor udah kayak gacha ya. Cuma selama gue pemakaian, gue nggak ngerasain ada shifting warna yang terlalu parah, jadi ya gue no issue sama sekali sih.
Dan nggak cuma di sini, bahkan 1000R Samsung yang gue tes 12 juta pun bleeding. Cuma gue nggak tahu sih, gue lupa kualitas bleedingnya gimana. Mungkin kalian bisa cek videonya. Yaitu pengetesan bleeding kita. AOC 27 inch 1000R ini belum resmi di Indonesia, tapi kalau kita berpatokan dengan banyak monitor AOC yang kita banding-bandingin selama ini dengan harga di China, bedanya tuh kira-kira 100 sampai 200 ribu dengan harga di China sana, atau bahkan kadang-kadang bisa sama. Berarti monitor ini kira-kira akan di harga 4,6 jutaan rupiah melihat di China di 2099 RMB. Dan berarti dengan beda kira-kira 500 ribuan dengan Samsung G5 yang resmi di Indonesia, gua sangat-sangat merekomendasikan ke kalian untuk kalian tunggu monitor ini kalau kalian mau rasain kenikmatan 1000R yang worth it. Come on Samsung, harga real dikit lah. 5,1 juta dengan bodi plastikan dan color gamut biasa aja. Di JD.com nih, 27 inch 1000R 2K Samsung itu kita bisa temuin di 1899 RMB atau 4,1 juta. Itu harga yang real yang harusnya Samsung patok. Karena dia harusnya tahu bodinya nggak gimana-gimana banget. Ya apalagi kalau lu bandingin sama AOC 1000R di sini. Jauh men. Semoga AOC yang ini cepat-cepat masuk supaya menyadarkan Samsung kalau G5 yang dia jual itu kemahalan. Dan pastinya kalau udah ada persaingan kayak gitu, mau nggak mau Samsung harus banting harga atau nggak laku. Apalagi AOC udah garansi 3 tahun full untuk 27 inch-nya. Dan tungguin berikutnya kita ulas 34 inch flat AOC G3-nya. Apakah bener dia 98% DCI-P3? Subscribe biar nggak ketinggalan. Gue Aldun dari JTD. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap